Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan, di mana libur akhir pekan kali ini cukup panjang pemirsa dan aktivitas perdagangan akan dimulai lagi di Rabu minggu depan. Dan kami nggak akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jason, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik juga datang hari ini untuk indeks harga saham gabungan meskipun di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini mulai dari setengah 4 tadi penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak. Tapi secara teknikal, bagaimana analisis Anda pencapaian yang dicatatkan oleh indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat ke 7.416-an? Ya, jadi hari ini IHSG itu sempat membentuk atau membuat all time high yang baru, sempat menyentuh high-nya itu di 7.416, tetapi bisa dibilang gagal untuk mempertahankan level tersebut dan cenderung kelihatannya bakal tutupnya di bawah level high yang mereka telah capai. Kalau kita lihat memang secara candle hari ini itu kelihatannya doji ya. Untuk saat ini kelihatannya bentukannya doji, jadi masih sangat bimbang antara buyer dan seller, sama-sama kuat. Kelihatannya kita harus nunggu mungkin minggu depan ya untuk melihat lagi pergerakan dari IHSG ini apakah akan lanjut naik ke atas atau malah akan koreksi ke bawah. Baik, dari analisis Anda dengan pencapaian di sepanjang perdagangan hari ini, bagaimana proyeksinya untuk perdagangan di minggu depan? Hanya menyisakan beberapa hari perdagangan saja dan juga sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan biasanya dari sisi nilai transaksi agak sedikit mengalami penyusutan jika dibandingkan dengan hari biasanya. Betul, kalau kita memang melihat hal tersebut ya, jadi memang kita bisa memperkirakan kalau IHSG ini kelihatannya nggak akan terbang ya, tidak akan terbang atau tidak akan rally terlalu tinggi selama bulan Ramadan ini, selama 1-2 bulan ke depan ini kelihatannya masih akan terkoreksi atau akan konsolidasi di area 7.200 sampai dengan 7.300 ataupun 400. Kelihatannya seperti itu. Baik, Pak Jason, hari ini beberapa saham yang menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan kembali datang dari beberapa perbankan big cap. Ada BBCA yang hari ini menembus ke level all time high-nya. BBRI hari ini juga menyentuh ke 6.400. Nanti kita sama-sama cek all time high juga atau tidak. BBNI hari ini juga menembus di 6.125. Bagaimana analisis Anda posisi dari saham-saham perbankan big cap ini? Kita boleh ke BBCA terlebih dahulu, Pak? Baik, mungkin kalau kita ngomongin semua bank-bank BUMN dan juga bank BCA ya, jadi keempat big banks kita, memang selain dari all time high ini, mereka juga ada sentimen positif yaitu pembagian dividen ya sekitar bulan depan kalau nggak salah. Jadi memang saat ini mungkin cukup menarik bagi beberapa investor itu untuk mengambil dividennya dari sekarang, bisa menjemput dividen itu dari saat ini. Baik. Kalau BCA ya, kita lihat hari ini juga sempat menyentuh high-nya di 10.300, tetapi kelihatannya tutupnya itu akan lebih rendah dari high-nya. Jadi untuk hari ini itu membentuk candle merah, ya bisa jadi ini menunjukkan indikasi penurunan untuk BBCA. Jadi tetap sama seperti IHSG, kita harus menunggu pergerakan esok hari atau minggu depan ya. Minggu depan, di hari Rabu minggu depan, kita lihat apakah pergerakan BBCA ini akan terus bertahan di atas 10.000 atau kembali turun lagi di bawah 10.000. Baik, Anda melihat profit taking terjadi tidak, Pak Jason, untuk BBCA setelah menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masanya tadi, mengingat juga minggu depan libur panjang juga akan dijalani oleh para investor? Ya, kelihatannya memang akan ada indikasi taking profit untuk hari ini dan juga untuk minggu depan. Kita lihat sudah cukup oversold pergerakan dari BBCA ini. Overbought pergerakan dari BBCA. Jadi memang kelihatannya akan ada taking profit
di kemudian hari. Baik, dari BBCA kita beralih ke BBRI, Pak Jason. Intraday hari ini di 6.400. Ini level all time high juga tidak, Pak? Atau mendekati ke level all time high-nya untuk BBRI? Ya, BBRI saat ini di 6.350 ya. 6.350 merupakan satu tik di bawah high sebelum. Ya, high sebelumnya itu di 6.375. Ya. Jadi untuk saat ini bisa dibilang sudah menyentuh kembali ke high sebelumnya atau all time high sebelumnya, tetapi belum bisa berhasil untuk ditutup atau break di atas 6.375. Oke, intraday hari ini 6.400 Pak untuk BBRI. Rekomendasinya seperti apa? Ya, sama seperti BCA tadi, kita rekomendasiin untuk mungkin wait and see dulu ya, wait and see, karena ini juga sudah cukup tinggi pergerakannya dari bank-bank besar Indonesia, Bank BRI, Bank BUMN, dan juga Bank BCA sendiri, pergerakannya itu sudah cukup tinggi, jadi lebih ke wait and see, kurang disarankan untuk membeli di level-level sekarang. Oke, bagi yang sudah ambil posisi untuk keempat perbankan big cap ini, memaksimalkan profit yang sudah ada, terus strategi transaksi ataupun berinvestasi di perbankan big cap, sama dengan pertanyaan ke analis sebelumnya, saya juga menanyakan hal ini Pak Jason, terutama untuk X dan cum dividennya nanti. Ya, kalau kita ingin membeli saham-saham bank ini untuk mendapatkan dividen, kita bisa mulai dari sekarang karena memang masih ada waktu sekitar sebulanan atau lebih untuk kita mengumpulkan atau mendapatkan capital gain dari waktu yang ada. Tetapi jika ingin hold sampai melewati dividennya pun juga tidak masalah untuk bank-bank ini. Terkait prospeknya juga masih cukup oke ya Pak untuk beberapa waktu ke depan, baik jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang dari beberapa perbankan big cap. Baik Pak Jason, dari perbankan saya coba mau beralih ke energi Pak. Hari ini saham-saham dari sektor energi, terutama dari saham produsen emas, kemudian juga timah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tadi juga sudah masuk ke dalam topik pilihan kita, ada TINS Pak, lebih mengarah kepada posisi dari harga timah ini yang mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Bagaimana analisis Anda untuk dari sisi harga timah sendiri? Apakah momentum ini hanya berlangsung sesaat saja atau situasional saja atau lebih mengarah kepada penguatan baru dimulai ataupun dalam jangka menengah panjang prospeknya juga masih akan baik ke depannya? Ya, kalau kita ngomongin tentang komoditas timah sendiri, saya kurang tahu ada berita apa yang membuat harga timah ini bisa melonjak tinggi ya. Tetapi kalau kita perhatikan dari PT Timah sendiri atau TIN sendiri, memang sudah cukup rendah ya. Bisa bilang harganya sudah cukup rendah, sudah terkoreksi cukup dalam, dan bisa dibilang ini awal dari rally-nya dari TINS. Oke. Dari sisi kinerja juga tampaknya kurang baik Pak. Untuk full year 2023 belum rilis sepertinya, tapi pada kuartal ketiga raihan mereka juga masih cukup kurang baik nih. Bagaimana rekomendasinya untuk TINS di tengah penguatan yang terjadi hari ini? Apakah momentum trading saja? Kemudian para investor juga masih menantikan rilis kinerja mereka di 2023? Ya, untuk saat ini bisa dibeli atau bisa ditradingkan untuk momentum trading aja, betul seperti Pak David sampaikan tadi. Bisa dibilang untuk TIN sendiri pergerakannya ini belum ada katalis positif selain yang tadi kita obrolin tentang harganya ya. Belum ada katalis positif lainnya yang bisa menggerakkan secara fundamental, menggerakkan saham TINS ini kembali uptrend. Baik, resisten selanjutnya Pak untuk TINS tadi sempat ke 750. Ya, resisten selanjutnya untuk TINS itu berada di 800 sampai dengan 840. Terlalu berisiko tidak Pak ketika di perdagangan Rabu depan untuk ambil posisi atau tunggu koreksi terlebih dahulu untuk TINS? Jika hanya untuk scalping, bisa kita manfaatkan sesi 1 pagi ya. Kita bisa memanfaatkan untuk membeli TINS ini menuju ke resisten tadi di sekitar 800. Baik. Tapi kalau untuk trading jangka menengah atau jangka panjang, mendingan untuk wait and see terlebih dahulu. Jika TINS ini berhasil
melewati resisten-resisten yang ada. Baik, analisis untuk TINS yang hari ini naik cukup signifikan di atas 23% pemirsa, meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas dan masih bergerak di atas level 730-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel.